Seperti itu ya. Jadi selection tool ini berguna untuk memindahkan si objeknya, kemudian bisa rotasi, flip. Nah, kemudian ini bisa untuk kalau kita duplikat, misalnya ada 2 objek. Nah, seperti ini. Nah, untuk fungsi yang ini adalah untuk dia paling atas. Jadi kan misalnya di Photoshop gitu kan ada layer, biasanya dia ada beberapa tumpukan begitu. Jadi kalau kita ingin meletakkan suatu objek paling atas, kita bisa klik ini atau klik tombol home. Biasa kalau di laptop itu ada di sebelah kanan ya, yang laptop 14 inci, ataupun kalau yang nggak ada dedikasi untuk home dan N-nya itu bisa menggunakan kombinasi Fn dan panah. Seperti ini. Jadi kalau kita ingin naik satu, misalnya ada tambah satu objek lagi. Nah, jadi kan objek yang paling atas ini adalah si barcode atau QR code. Untuk yang paling atas QR code, lalu yang kedua adalah si gratis ini, kemudian terakhir adalah potongan gambar logo Inkscape-nya. Jadi kalau kita ingin memindahkan satu tingkat, misalnya si Inkscape ini, kita bisa gunakan ini. Atau kalau di shortcutnya itu backup. Kalau untuk turunkan satu tingkat, kita bisa pilih yang ini. Lalu kita misalnya ingin langsung paling atas, kita bisa pilih yang tadi, yang pertama, home. Lalu kita pindahkan paling bawah, kita bisa pilih yang ini, N. Lalu selanjutnya di sini ada titik koordinat tempat di mana objek itu berada. Di setiap kita geser, dia akan berubah. Koordinat X dan Y-nya. Kemudian yang di sebelah sini adalah untuk width dan height-nya. Jadi lebar dan tingginya dari suatu objek. Jika kita perbesar, dia akan ikut membesar juga. Bisa kita input juga secara manual misalnya. Nah, seperti itu. Tapi ini kan akan tidak proporsional ya. Jadi kalau untuk bentuk yang proporsional, kita bisa kunci si ini. Jadi untuk lebar dan tingginya akan proporsional. Misalnya kita ubah jadi 500. Seperti itu. Dia akan menyesuaikan si tingginya. Kemudian di sebelah sini ada beberapa pilihan lagi. Misalnya ketika kita ingin memperbesar sesuatu, apakah kita ingin memilih misalnya bordernya ikut berubah menjadi besar atau tidak. Contoh misalnya kasih border gitu. Jadi pakai kotak, di drag aja gini. Nah, kalau untuk warna tinggal diklik, untuk fill-nya, untuk bagian yang stroke atau border pakai shift lalu pilih warna. Nah, kita kembali lagi ke selection tool-nya. Jadi ketika kita ubah seperti ini, dia akan membesar atau tidak gitu. Jadi kalau kita pilih, dia akan mengikuti ukuran si objeknya secara proporsional. Kalau kita hapus, nah ketika kita perbesarnya, dia akan tetap menggunakan ukuran stroke atau border yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitupun jika diperkecil, dia akan tetap dengan border yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda kalau kita coba kita klik lagi, dia akan mengecil, menyesuaikan dengan ukurannya. Begitu juga di sini ada pilihan lainnya, misalnya untuk si border radius atau lengkungan si kotaknya ini. Kita balik ke kotak, misalnya kita berikan 20. Jadi dia akan melengkung ini baru, sementara ini baru bisa satu kali berubah seperti ini ya, tidak bisa satu per satu. Oh ya, untuk Inkscape yang digunakan ini saya menggunakan versi 1.1.2. Jadi kalau teman-teman mungkin menggunakan versi yang berbeda, tinggal disesuaikan aja. Tapi untuk laptop yang low end ataupun keluaran lama, misalnya Celeron ataupun semisal, itu bisa pakai yang versi 0.92 karena versi 1 ke atas ini lebih berat
relatif lebih berat. Oke, kita balik lagi ke selection tool. Jadi ketika bordernya dipilih, dia akan menyesuaikan. Seperti itu, dia akan membesar juga bordernya. Ketika kita hilangkan seleksinya, kita nggak pilih, nah dia akan tetap menggunakan border radius yang sama. Begitu juga ketika kita perkecil, seperti itu. Untuk zoom out, zoom in menggunakan control ya, biasa dipakai di Corel juga seperti itu. Control lalu kita scroll aja. Ataupun kita bisa menggunakan di sebelah sini ketika kita ingin menggunakan zoom dengan nominal tertentu. Di sini ada beberapa pilihan lagi, misalnya gradasinya berpindah atau tidak, atau patternnya berpindah atau tidak. Tinggal dipilih aja, nanti kita bahas pelan-pelan kalau ketemu kasus yang sesuai. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau tanya langsung atau di chat aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau kurang jelas, bilang aja ya di chatnya. Kita langsung lanjut ke tools yang kedua, yaitu edit path. Nah di sini cukup banyak. Jadi contoh kotak yang sudah kita buat, kita bisa ubah. Misalnya ini kan bentuknya masih shape ya, seperti ini. Nah kita bisa ubah jadi path. Nah seperti itu. Ini kita hapus dulu si bordernya. Kalau kita sudah ubah, dia tidak bisa menggunakan tools yang kotak ini lagi. Sudah tidak berfungsi karena sudah beda jenis si objeknya. Flickering, coba di sebutin tipe Inkscape-nya, tipe Inkscape dan spek si laptopnya sih. Jadi kalau untuk versi yang 1.0 ini memang cukup berat ya. Jadi dengan spek yang agak tinggi pun kadang-kadang masih patah kalau menggunakan file atau membuka file yang besar. Ini spek yang saya pakai untuk praktek kali ini yaitu i7 generasi 10 RAM 16. Jadi cukup lancar, tapi begitu ketemu atau saya mengerjakan proyek yang besar, ini tetap agak flicker. Di sini masih agak lancar, tapi kalau begitu buka file yang cukup besar, misalnya saya mendesain sebuah website, itu biasanya agak patah juga kalau sudah terlalu berat. Kita bisa ubah, kalau sudah jadi path kita bisa ubah seperti ini. Kita bisa klik 2 kali, tambahkan titiknya, seperti itu. Ataupun misalnya ada kita duplikat Ctrl D ya. Ctrl D, kita geser aja. Misalnya si border ini bikin patch. Mungkin diulang aja, ada yang ketinggalan katanya. Jadi contoh kita buat kotak seperti ini, lalu misalnya kita radiusnya kita hilangkan. Nah, ubah jadi path, tinggal klik ini aja. Nah ini kalau untuk shape-nya yang mau diubah. Nah kali ini kita ubah si bordernya. Jadi misalnya kita ubah si bordernya yang jadi shape, jadi path. Nah ini kita bisa hapus. Nah seperti ini. Jadi ini kita bisa ubah lagi, kita bisa kasih border lagi karena dia sudah menjadi shape tersendiri.
Nah, seperti itu ya. Oke, silakan kalau ada keperluan bisa meninggalkan aja. Nanti, ini saya rekam pakai OBS, nanti kalau ada yang baru datang mungkin, terlewat bisa diulang aja. Seperti ini. Nah, kita bisa edit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Iya, sekarang saya posisi pakai, Windows. Saya kadang-kadang, kalau di kantor itu pakai, Mac ataupun kadang-kadang pakai Linux distronya Pop! OS. Kalau untuk, di Windows itu, dengan spek yang sama, kadang kala itu lebih lambat. Jadi lebih optimal di Linux kalau untuk spek yang, i5, i3 gitu. Tapi kalau untuk yang i7 itu nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kita lanjut. Jadi, kita bisa pilih salah satu objek lalu kita edit. Kita bisa tambah titik tadi kan sudah dicontohkan, lalu kita bisa pecah si shape-nya ini. Jadi kita pilih ini. Nah, kita pecah dari satu titik menjadi dua bagian. Nah, seperti ini. Kita bisa hapus saja, misalnya kita kosongkan. Nah, dia jadi seperti ya cuma line aja, garis. Kita bisa juga satukan dengan tool yang sama, jadi dua garis jadi satu garis. Seperti itu. Kemudian ini tadi sudah kita praktekkan. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Contohnya ini tadi sudah kita praktekkan untuk, radius ya. Jadi bisa jadi melengkung. Nah, kalau ini untuk width dan, height-nya juga. Bisa 200 kali 200. Bedanya apa dengan yang di selection? Di sini kan juga ada width dan height-nya. Bedanya kalau yang di selection ini dia, mengukur keseluruhan. Jadi termasuk dengan si border ini juga dihitung sama dia. Jadi 204 pixel. Ketika di, rectangle tool, dia hanya menghitung si shape-nya aja, nggak termasuk dengan, si bordernya. Jadi seberapapun besar, bordernya, dia tidak, terhitung. Begitu di selection tool dia akan terhitung. Contoh kita, pakai Ctrl Shift F ya, Ctrl Shift F. Ini akan membuka, pilihan untuk mengubah fill misalnya. Di sini ada stroke atau border. Kita bisa ubah warnanya ataupun di sini ada pilihan yang lebih lengkap lagi. Misalnya jadi 8px misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika diubah, dia akan bertambah kalau kita menggunakan selection tool. Kalau kita menggunakan si, rectangle tool, dia tetap 200 karena dia tidak menghitung si bordernya. Seperti itu. Lalu kita, beralih ke selanjutnya, misalnya kita ingin membuat langsung aja kita buat si bulatnya ini. Nah, sama dia bisa diatur juga, dan kita bisa ubah jadi bentuk, sempurna ataupun dia hanya bentuk, seperti potongan pizza. Jadi kita atur misalnya 0 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini. Kita bisa atur, 60 derajat ataupun, 270. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa, pergunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi misalnya kita membuat, laporan atau bentuk chart bisa menggunakan cara ini. Ya, ada yang lupa dari, tadi, kalau kita membuat, sebuah objek,
kita bisa tekan kontrol ya. Kontrol agar dia sama sisi. Kalau dikontrol dilepas, dia akan bebas bentuknya seperti ini. Kalau ditekan, dia akan menyesuaikan. Kalau persegi seperti ini, kalau digeser lebih jauh, dia akan persegi panjang. Begitu juga dengan bulat, ketika ditekan, nah seperti ini. Dia akan persis gitu, ukuran lebar dan tingginya. Lalu si Inkscape ini biasa menggunakan pengaturan yang sudah dipergunakan sebelumnya. Jadi kita kan sudah membuat ini sebelumnya. Ketika kita ingin membuat objek baru, dia akan menggunakan misalnya warna yang sama dan bentuk yang sama. Defaultnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada penggunaan untuk membuat bintang. Mulai dari segitiga, misalnya kita ubah jadi seperti ini, jadi 5, ataupun kita ubah jadi bentuk yang bintang. Kita bisa perbanyak. Ini biasa digunakan untuk misalnya membuat pattern ya, pattern Islamic pattern, ataupun bisa menggunakan kalau kita bermain dengan blur. Di sini Ctrl Shift F ya, fill and stroke, kita pilih blur. Nah, ini kita bisa gunakan untuk misalnya membuat semacam cahaya ya, cahaya blur, ataupun misalnya di teks itu kan ada tulisan emas misalnya, biasa di ujungnya suka diberi seolah-olah ada cahaya, bisa menggunakan ini, blur. Nah, seperti itu. Di sini ada pengaturan-pengaturan lagi yang lainnya, tapi cenderung nggak dipakai sih biasanya dalam pekerjaan sehari-hari. Lanjut, ada tuh lagi di sini ya, biasa banyak yang digunakan untuk tracing. Jadi ketika kita ingin memotong suatu objek misalnya, kita pilih gitu kan. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa pilihan, ada yang regular, ada yang dia spiro. Jadi kalau spiro ini, nah dia akan melengkung ya. Jadi kalau teman-teman misalnya memotong suatu objek yang banyak pinggirannya itu melengkung, bisa menggunakan opsi yang ini. Dan ada opsi-opsi lainnya juga. Jadi walaupun begitu, kita bisa menggunakan tool yang regular ini, lalu kita edit. Kita tekan aja salah satu garisnya, dia akan berubah. Atau kita klik si titiknya, dia akan muncul tuas dan kita bisa edit. Atau kita bisa hapus. Seperti itu. Lalu untuk di sini ada freehand. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai pen tab, nah bisa menggambar suatu bentuk, atau misalnya tanda tangan gitu ya. Ya seperti itu. Tapi ini kurang rapi sih, atau kurang natural. Bisa untuk mungkin buat sketsa aja. Lalu di sini ada kaligrafi tool. Jadi bentuknya itu nah seperti ini. Ini juga bagus kalau punya pen tab ya. Kita bisa atur si width-nya mau berapa tebal. Ada thinningnya, masknya. Seperti itu. Lalu di sini ada, kita hapus dulu. Di sini ada text tool. Misalnya kita ketik Inkscape. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang muncul. Misalnya di sini adalah jenis font yang bisa kita pilih. Ada bawaan, biasanya bawaan dari sistem operasinya,
Kalau saya sekarang pakai Windows ada misalnya Arial ataupun misalnya sans serif. Dan kita bisa tambahkan juga langsung ya, kita bisa download misalnya dari Google Font. Nah, kalau ke teman-teman cari font yang free untuk komersil bisa menggunakan Google Font. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Jadi tinggal download, lalu kalau untuk Windows biasanya saya install atau saya download dulu semuanya, semua file yang ada di Google Font ini, lalu saya klik seleksi semuanya dan install satu kali. Baik, lagi ke sini kita mensyarat kita bisa ganti misalnya provinsi. Kalau ada yang mau nanya bisa sambil di chat aja, nanti sesekali saya baca. Atau mau tanya langsung juga boleh. Seperti ini Inkscape. Lalu misalnya kita ubah jadi ada like italic. Ini tergantung font yang dipilih ya. Jadi ada font yang menyediakan beberapa versi, ada yang tebal dan tipis. Ada font yang cuman menyediakan misalnya tebal dan normal saja. Di sini font size-nya kita bisa ubah. Kemudian di sini satuannya. Ada PT, MM. Biasa kalau untuk digital bermain dengan PX. Seperti ini. Kemudian di sini ada line. Jadi atau line hack. Kalau di Word itu mungkin disebutnya line spacing. Jadi ada 1,1 mungkin 1,5, 2 sama seperti ini, sama seperti itu kita bisa ubah juga. Nah, jarak antar teksnya jadi berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk defaultnya itu 1,25. Kalau untuk di website itu ataupun di yang lain-lain biasanya menggunakan 1,5. Kalau agak renggang, kalau untuk sempit biasanya menggunakan 1,25. Lalu kemudian di sini ada alignment-nya. Kita bisa pilih misalnya teks, Inkscape. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat sebuah teks dengan teks area terlebih dahulu ataupun langsung kita klik aja. Bedanya kalau kita menggunakan teks area, kita bisa menggunakan ini rata kanan kiri seperti itu. Jadi kalau di Word ada kan seperti itu. Kalau kita hanya menggunakan yang ini, dia kan hanya langsung diklik aja, nggak bisa digunakan yang terakhir ini. Nah, disable. Kita bisa ganti misalnya rata tengah, rata kanan. Cuman ini masih ada bug ketika kita ingin kembali ke rata kiri. Ini tidak bisa dipergunakan. Jadi ada kalanya kalau nggak sengaja tertekan, mau nggak mau kita buat teks baru untuk kalau mau rata kiri. Ini bug yang sudah disampaikan sih ke developernya, namun belum diselesaikan atau belum ketemu mungkin masalahnya di mana. Kemudian di sini ada jarak antar huruf, singkat aja jarak antar huruf. Kalau diperbesar dia akan ya seperti ini. Nah, ini jarak yang spasinya, ada yang jarak atas bawah dan seterusnya. Ini ada beberapa pilihan. Misalnya untuk yang tulisan Mandarin seperti itu. Lalu kemudian kita buat kotak lagi untuk membahas tool yang selanjutnya, yaitu untuk gradient. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa pilihan gradient, ada yang radial,
ada juga yang satu arah. Coba kita duplikat, kita ganti ke warna normal dulu. Bisa kita pilih nih, mau ke linear. Seperti ini, satu arah. Kita bisa atur juga sudutnya. Begitu sudah kita lepas, kita masih bisa edit dengan menekan tuasnya. Power clip itu seperti memotong gambar bukan? Coba tolong dijawab. Seperti ini masih kita bisa edit lagi sudutnya, arahnya. Dan ini juga kita bisa edit ke yang radial itu seberapa besar, jadi bulatannya itu dan sudutnya. Kalau untuk power clip itu ada sebentar. Contoh si Inkscape ini. Atau kita coba si barcode-nya aja. Jadi ada shape, kemudian ada gambar, ada shape. Nah, shape ini kita gunakan sebagai pemotong si gambar. Jadi shape-nya harus berada di atas. Seperti ini. Kita seleksi keduanya, jadi kita tekan satu, lalu kita tekan shift. Tekan shift. Jadi kita seleksi keduanya, pastikan si pemotongnya ini berada di atas. Lalu kita ke objek dan kita clip set. Nah, seperti itu. Jadi dia gambarnya ini ada di dalam shape-nya karena dia terpotong. Lalu kita bisa kembalikan lagi dengan release clip. Seperti itu. Semoga menjawab. Kalau ada yang mau tanya sambil bertanya boleh. Nanti dibahas satu persatu. Mungkin ada yang terlupa, mungkin kalau saya jelaskan sendiri mungkin ada yang terlewat, jadi tanya aja kalau ada yang mau ditahu atau mau diketahui. Tadi sampai di shape, lalu yang selanjutnya ini nggak terlalu penting ataupun terlalu sering digunakan sih. Misalnya ini untuk memilih warna, kalau ini untuk spray. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak terlalu digunakan. Yang di bawahnya kalau bisa save otomatis atau enggak, biasanya itu ada backupnya. Saya lupa sih. Nanti coba nanti saya share di grup Telegram aja kalau sudah selesai ya. Nanti coba ditanya lagi di grup Telegram. Dia ada interval untuk backup otomatis. Jadi ketika kita sudah mengaktifkannya, jadi nggak sengaja misalnya softwarenya force close ataupun nggak sengaja ke close, itu biasanya ada backupnya. Kalau untuk force close biasanya ada backupnya di folder yang sama ketika kita mengerjakan, misalnya kita kerjakan suatu banner di folder download, ketika force close, entah karena satu dan lain hal, biasanya itu backupnya itu ada di folder yang sama. Seperti itu. Semoga menjawab. Nah, kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek. Kalau untuk dulu awal-awal saya memulai karir sebagai desain grafis, saya berkutat seputar percetakan di wilayah Tanah Abang. Nah, pekerjaan yang saya lakukan pertama kali adalah membuat kartu nama. Jadi itu pekerjaan yang simple untuk pemula. Pertama-tama kita setting dulu dokumennya. Nah, di sini kita bisa dokumen properties, kita Ctrl Shift D ataupun bisa di sini di file kemudian dokumen properties.
Nah, di sini kita bisa setting display unitnya mau ukurannya satuannya apa. Misalnya milimeter kalau untuk kasus praktek kali ini. Milimeter untuk kartu 6 biasanya 90 mili kali 55. Dan ini shape-nya kita ubah jadi 90 kali 55. Nah, seperti itu. Jadi kita buat dia koordinatnya 00. Ya, untuk biasa saya menggunakan shortcut ya. Jadi ini F1, F2, kalau kotak ini F4 biasanya. Bulat F5. Jadi untuk mempercepat aja biasanya pakai shortcut. 0,0. Untuk desain diusahakan yang pertama kali adalah tidak berwarna, karena itu akan mengganggu proses kerja. Jadi diusahakan satu warna dulu. Kita fokus kepada konten yang akan didesain. Kita pindahkan ke atas dengan tekan home ataupun dengan ini. Misalnya nama. Nah, kita tekan kontrol, lalu kita perkecil si fontnya agar dia atau proporsional perubahannya. Atau kita bisa gunakan secara manual, kita ketikkan. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat biasanya seperti ini dulu. Nanti ketika untuk finishing biasanya baru disamakan ukuran fontnya. Lalu kita duplikat. Misalnya jabatannya UI UX. Nah, agar terjadi kontras, kita bisa gunakan font jenis bentuk yang normal atau reguler. Sini. Selanjutnya kita bisa misalnya di sini alamat. Jalan Jakarta, Indonesia. Ini contoh aja. Kita perkecil lagi. Seperti itu. Dan kita bisa gunakan font yang kalau tengahin objeknya bagaimana? Seperti ini. Jadi ada namanya align and distribute. Jadi Ctrl Shift A. Contohnya kita duplikat dulu. Kita duplikat, Ctrl D. Nah, Ctrl Shift A, atau kalau sudah ada tinggal diklik aja. Kita pilih dia berdasarkan berdasarkan halaman kah atau artboard, atau berdasarkan selection area. Jadi kalau selection area itu objek yang kita pilih. Seperti ini. Jadi kalau kita pilih ini, lalu kemudian kita bisa atur nih, mau rata kanan kiri, rata atas bawah, rata kanan kah, seperti itu ya. Ataupun misalnya ada beberapa objek, ini kan meratakan ya, jaraknya nggak sama, kita bisa pilih, kemudian kita pakai yang ini misalnya. Nah, dia akan ukurannya sama jaraknya. Lalu kita group, lalu kita seleksi lagi yang shape-nya seperti ini. Kita rata kanan, rata kiri, dan seterusnya. Semoga menjawab. Kita lanjut. Tadi kita akan menggunakan icon ya untuk mempercantik si kartu namanya. Jadi kita pakai material icon aja dari Google, ini bebas digunakan. Jadi kita ada beberapa pilihan, misalnya kita mau cari jenis icon yang rounded aja.
download, kemudian untuk alamat kita pilih location. Nah, misalnya ini kita download, kita pilih ini mau PNG atau SVG. Kalau PNG biasa diberikan beberapa ukuran PNG, tapi untuk desain karena Inkscape support SVG, kita pilih ini. Lalu kalau sudah, tinggal kita drag aja. Kita drag dari folder download, langsung kita drag, jadi ada muncul pop up seperti ini, langsung oke aja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa objek ya di grup sama si Google-nya. Kita bisa ungroup dengan Ctrl Shift G, kalau mau group di Ctrl G. Nah, biasanya untuk jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Kalau kita mau ganti warna misalnya kan seperti ini. Nah, ini akan berubah sama kotak-kotaknya kan. Sementara kita hanya mau mengubah yang bentuk icon di dalamnya saja, bukan si pembungkusnya. Kita bisa gunakan si Note Tool ini. Jadi kita langsung pilih si icon di dalamnya tanpa mengungroup si iconnya. Kita pilih misalnya warna putih. Nah, dia tidak mengubah si grupnya. Misalnya ikonnya kita perkecil jadi 18. Kita kunci dulu. Ataupun 16. X. Permisi, saya mau tanya bagaimana cara memilih font yang tepat sesuai dengan desain yang kita buat. Apakah ada aturan tertentu? Kalau untuk font cukup banyak penjelasannya. Jadi tergantung kita mau menggunakan itu font itu untuk apa. Jadi kalau untuk font yang untuk umum yang aman itu biasanya saya pakai Poppins, Open Sans, Montserrat, kayak semacam sans serif begitu, seperti ini kan. Jadi kalau untuk font umum seperti ini, kalau untuk font-font yang khusus itu perlu riset. Jadi lihat desain orang seperti apa, biasa menggunakan apa, karena setiap font itu ada semacam jiwanya ataupun ada kesan yang ditimbulkan dari font itu. Jadi sama seperti warna kan, ada biasa warna untuk brand-brand makanan itu warna merah, untuk bisnis itu biru, itu ada risetnya juga. Jadi perlu banyak literasi, jadi sering-sering baca aja. Kalau untuk shortcut zoom in, zoom out apa bang? Kontrol aja, tekan kontrol, lalu di scroll aja mouse-nya. Seperti ini. Untuk manual yang di sini. Lanjut, misalnya di sini kan alamat. Lalu kita duplikat, misalnya di sini nomor telepon. Asal aja. Nah, kita pakai icon telepon nih, phone. Nah, kita download. Langsung aja kita misalnya selanjutnya mau tambahkan icon email. Yang ini download juga SVG-nya. Lalu apalagi misalnya terakhir mungkin website ya. Nah, website itu bisa menggunakan bola dunia seperti ini, icon bahasa. Langsung kita pilih ketiganya dan kita drag ke Inkscape-nya. Oke aja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi bisa saya gunakan untuk mempercepat. Saya jadi satu dulu, baru diubah satu kali ukurannya. 16. Nanti baru dipecah lagi. Seperti ini. Misalnya ini untuk font di sini, untuk email misalnya sini info@google misalnya.
kirim email atau kirim pesan. Ini ada beberapa versi ya, ada yang icon yang add seperti ini juga di Google Font tadi, bisa teman-teman pakai juga. Dan ini misalnya untuk website. serbawaibnu.com. Nah, seperti ini kita bisa gunakan Node Tool untuk mengganti warna si ikonnya. Kita rapikan lagi. Ini kita buat, ini kayaknya belum rata, kita seleksi keduanya lalu kita rata kiri. Ini juga. Dia rasa sudah cukup. Nah, seperti ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Mohon maaf nama aslinya. Ya, nama aslinya Ibnu Hajar Asqalani. Nama ulama. Jadi makanya membuat nama brand Baba Ibnu, karena kalau cari Ibnu Hajar Asqalani itu yang muncul nama ulama. Wah iya. Nah, sudah mulai kelihatan desain yang sudah kita buat. Seperti ini. Nah, untuk membuatnya rapi, biasanya itu di percetakan itu ada jarak atau batas minimal yang harus dipenuhi. Jadi nggak bisa kita desain sampai ujung. Nah, maka dari itu biasanya kita akan membuat batasan. Bisa kita menggunakan manual seperti garis yang sudah teman-teman lihat dari tadi. Ini garis-garis biru ini kita bisa tarik seperti itu. Nah, seperti ini. Kita bisa hapus, kita buang aja seperti ini. Ataupun menggunakan membuat shape. Jadi misalnya kita mau membuat jarak itu kanan kiri atas bawah 5 mili. Jadi kan 5 dikurangi jadi 10. Yang ini dikurangi jadi 45 jadi 35. Terlalu kecil. Oh, 55 jadi 45. Kita buat rata tengah. Bisa kita ubah warnanya, kita pindah ke bawah dengan pack down ataupun dengan ini di sini. Kita turunkan ke bawah. Nah, seperti ini, lalu kita bisa gunakan si shape yang sudah kita buat ini sebagai panduan. Kita pilih objek, lalu object to marker, object to guide, salah. Nah, seperti ini, langsung muncul garis-garis yang akan memandu kita. Teman-teman bisa tambahkan juga, misalnya mau rata, si ikonnya mau rata nih, seperti ini. Bisa juga seperti itu. Lalu kemudian setelah ini kita tambahkan misalnya logo. Ganti warna icon harus dijadikan pet ya Bang? Enggak harus. Jadi kalau untuk jadi icon itu biasanya bentuknya udah pet sih. Seperti ini kan, sudah pet. Bukan bentuk shape seperti kotak ataupun bulat yang masih kita bisa edit. Kita bisa pilih menggunakan, kalau seperti sudah dijelaskan, kalau menggunakan selection tool dia akan berubah semuanya. Karena biasanya terdiri dari 2 shape. Kita pilih menggunakan Node Tool lalu kita ganti warnanya. Seperti itu. Lalu kita ambil contoh membuat logo. Kalau untuk percetakan itu harus banget dicetak dulu. Biasanya saya kalau untuk cetak yang besar seperti undangan diusahakan cetak dulu.
kita di Sandinkscape, cetak dulu. Begitu ada yang kurang sesuai, kita ubah lagi. Karena di percetakan biasanya standarnya beda-beda gitu kan. Ada yang monitornya kurang bagus ataupun printernya kurang bagus. Jadi harus banget kita lihat realnya. Karena itu yang akan dilihat oleh konsumen. Berbeda kalau misalnya digital. Kalau digital gitu kan biasanya terstandar ya. Handphone biasanya sudah bagus-bagus, jadi kita lebih mudah. Kalau percetakan itu standarnya beda. Udah gitu kalau salah itu kita harus cetak kembali, itu sangat makan biaya. Misalnya kita mau membuat logo seperti pusaran angin. Namanya ini kebetulan yang saya buat juga, cuman saya ulang aja. Persona teknik. Logo salah satu klien saya. Nah, seperti ini misalnya. Jadi logonya berkaitan dengan AC, dia jual pipa tembaga untuk AC. Jadi untuk menghubungkan atau menyesuaikan dengan logonya, kita ambil elemen pipa ataupun angin ataupun dingin. Nah, di sini saya menggunakan seperti pusaran angin. Seperti ini ya. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Nah, seperti itu. Kita pack down misalnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa duplikat. Nah, kita main bagian pad nih. Ini pelan-pelan. Jadi kita duplikat si bulatannya ini. Lalu kita seleksi kedua dengan yang merah ini. Lalu kita bisa pilih ada beberapa pilihan di sini, misalnya union, kita gabungkan ataupun difference itu untuk dikurangi. Jadi bagian shape yang di atas itu, kita ulang. Bagian yang shape di atas itu untuk mengurangi bagian shape yang di bawahnya. Difference. Seperti itu. Dan yang akan kita gunakan adalah untuk irisannya, intersection. Jadi kalau di matematika ada kan irisan itu. Kita buat pusaran 4, sekitar 4 ya. Nah, biasanya kan kalau untuk rotasi kita sulit kan, seperti itu. Jadi makanya saya sengaja buat shape yang besar itu bulat di luar untuk sebagai panduan atau patokan untuk rotasi. Jadi kita seleksi keduanya. Ini sudah diduplikat. Seleksi keduanya, kita ganti warna dulu. Seleksi keduanya lalu kita putar menggunakan kalau di keyboard itu di samping huruf P ya. Jadi buka kurung atau tutup kurung. Nah, itu fungsinya gini. Jadi biasanya kalau untuk rotasi itu yang di sini hanya 90 derajat, kalau yang di sini bisa lebih pelan. Nah, seperti itu. Kita duplikat lagi, kita seleksi lagi, kita putar. Kita ganti warna, misalnya warna hijau. Kita duplikat lagi, ganti warna, misalnya ini. Nah, ditumpuk-tumpuk jadi nggak terlihat kan. Tapi bagian yang terakhir ini harus kita potong lagi. Kita duplikat yang merahnya, lalu kita akan gunakan untuk memotong si merah HT-nya ini. Kita seleksi keduanya dan kita pilih difference. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Tinggal kita mainkan nih, mau misalnya warna
warna hijau ke biru misalnya, kita buat gradasi. Seperti ini. Contoh aja. Setelah warna kita ganti. Di sini warna putih. Lalu kita berikan border. Kita seleksi semuanya, kita tekan shift. Kita pilih border, kita ganti ukurannya. Terlalu besar, kita ganti 0,5. Nah, di atas, di lingkarannya kita tambah border juga, misalnya 0,5 juga. Nah, seperti ini misalnya. Ada yang mau tanya sekalian? Boleh? Seperti ini. Kita ubah karena ini personal teknik. Jadi saya ingin memasukkan P ke dalam logonya. Jadi saya mirror tadi. Lalu saya seleksi semuanya, lalu saya rotasi. Nah, di bagian sini saya pertebal si tangkainya ini agar membentuk huruf P. Tagline-nya kita grup dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa duplikat. Tunggu sebentar. Seperti not responding karena menggunakan snapping. Kalau sudah sangat banyak, biasanya kalau menggunakan snap, dia agak loading dulu. Bisa kita matikan kalau mau pindah-pindah. Kita ubah misalnya warna putih aja. Teksnya jadi kita ubah dulu warna hitam. Nah, seperti ini. Kalau mau bagus, misalnya untuk variasi si ikonnya kita bisa gunakan warna lain. Contoh kita ambil dari sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu, mungkin? Bang, bagi tips cara dapetin desain. Jadi teman-teman bisa buka Pinterest. Ini yang saya praktekkan ini desain sederhana aja sih kan. Kalau mau lebih bagus, waktunya cukup lama, dan sebagai gantinya teman-teman bisa
cek aja. Misalnya di sini name card design. Nah, di sini banyak sekali desain-desain yang sudah dibuat oleh desainer. Jadi kita nggak bisa ngambil ini. Ya mereka biasa seperti di grup-grup Facebook lah. Ketika desain mereka share di grup. Nah, kalau ini dia share-nya di Pinterest. Biasa untuk promosi ataupun lainnya untuk nyari traffic. Nah, kita bisa lihat nih, wah desainnya seperti ini. Ada yang warna biru, misalnya tambahkan kata kunci misalnya blue. Seperti ini. Nah, kita bisa pakai ini untuk referensi. Ya, tapi jangan dijiplak ya, hanya untuk referensi aja. Iya, dribble bisa. Biasanya dari dribble dilempar ke sini juga sih. Ada yang suka share dari dribble ke sini ataupun dari Behance lempar ke sini. Itu dimaksudkan untuk cari traffic. Jadi ketika orang lihat misalnya ini kan 1 2 3 RF ini seperti free pick ataupun Pixabay ataupun Shutterstock. Jadi ketika mereka tertarik, mereka akan diarahkan ke websitenya free pick atau 1 2 3 RF. Ada lagi? Kemudian untuk biasanya kartu nama itu depan belakangnya. Untuk belakangnya misalnya hanya logo dan website misalnya. Kalau resource gratis, iya tadi di Google Font tadi. Di sini. Untuk icon biasanya ngambil dari sini. Kalau untuk gambar biasa di Pixabay. Ini cukup bagus kok. Ini bebas teman-teman mau pakai. Ada beberapa pilihan, ada foto, ada vektor. Kalau untuk ilustrasi, walaupun nggak terlalu banyak ya, jadi tinggal sekreatifnya kita memilih gambar yang cocok untuk project kita. Sudah cukup bagus kok ini. Misalnya kita ambil satu, kita download, atau kita copy aja. Nah, tadi di copy, download aja. Biasanya di copy langsung bisa, tapi ini mungkin ada gangguan. Kita drag aja, lalu akan muncul seperti ini, langsung oke aja. Misalnya ukurannya 90. Kita letakkan di bawah. Lalu kita potong. Nah, seperti ini kan. Jadi kita duplikat aja si shape-nya, lalu seleksi gambarnya dan kita potong. Warnanya jadi hitam misalnya. Nah, seperti ini untuk si bagian belakang kartu namanya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau format SVG yang biasa dengan Inkscape, kalau Inkscape itu pakai yang standar ya. Bahkan jadi kalau kita buka file desain Inkscape,
misalnya kita simpan di file download misalnya, kita klik kanan lalu open with Firefox atau Google Chrome itu bisa dibuka, karena Inkscape itu sudah terstandar. Tapi ada kalanya satu software dengan software lainnya, contohnya saya menggunakan software vektor di Android, itu pas dibuka di Inkscape atau sebaliknya itu agak berantakan. Sepertinya beda pengaturan atau bagaimana, kurang paham sih. Kalau untuk file dari Adobe Illustrator itu file .ai itu bisa dibuka dengan lancar sih di Inkscape. Yang suka bermasalah biasanya file eksistensi .eps. Ada lagi? Mungkin prakteknya sampai di sini aja karena ini untuk pemula aja. Kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut bisa di grup nanti. Kalau ada kesempatan nanti saya balas. Bang, saya terbiasa pakai aplikasi Adobe AI sama PSC Jark Inkscape dan Game berat Bang karena sudah terbiasa dan nyaman pakai yang lama. Minta tipsnya Bang. Harus dipaksa dulu waktu awal-awal. Dulu di percetakan di Tanah Abang itu nggak ada yang pakai software ori, Windows-nya bajakan, semuanya pokoknya bajakan. Nah pas tahu kalau ada software selain sistem operasi selain Windows, akhirnya pakai Linux. Dan softwarenya ternyata ada yang alternatif juga gitu, kita nggak mesti pakai Adobe. Akhirnya mau nggak mau paksa. Dan itu cukup capek sih karena kalau sekarang masih mending. Sekarang ada webinar seperti ini di YouTube banyak. Kalau dulu internetnya masih jarang, jadi kita otodidak sendiri. Nah itu susah banget. Dan itu sekitar beberapa bulan atau setahun coba-coba, lama-lama bisa sih. Sampai sekarang untuk informasi aja saya pakai Inkscape ini sudah 10 tahunan ya. Sekarang suka dipakai berbagai keperluan, mulai dari desain logo, kartu nama, ataupun sampai di pekerjaan UI UX designer, membuat desain website itu pakai Inkscape. Sampai sekarang itu nggak ada masalah sih. Ya kekurangan ada tapi bisalah diakali. Jadi harus dipaksa ya. Kita awal belajar desain pakai Corel sama AI juga awalnya kan dipaksa. Sebenarnya kita nggak bisa, kita paksa lama-lama bisa. Silakan, ada yang mau ditanya lagi? Masih ada waktu 12 menit, 21.30. Atau ada yang mau tanya langsung boleh, atau mau share screen nanya, tadi sudah praktek. Bang, ada video rekaman? Iya, ini tadi saya sempat rekam walaupun terlambat sedikit. Nanti tunggu aja di YouTube, insya Allah ada. Cukup jelas, oke. Tambahan aja mungkin sambil menunggu 10 menit lagi waktu habis. Ini bisa ditambahkan shape misalnya di sini. Karena ini bagiannya masih kosong, kita bisa tambahkan shape. Kita duplikat. Tips buat pemula, Bang, harus belajar apa saja? Kalau pemula meniru misalnya ada tutorial di YouTube membuat sesuatu, misalnya logo ataupun
proyek tertentu, misalnya kartu nama seperti ini kan, kartu nama ataupun brosur ataupun teknik-teknik tertentu dalam membuat shape itu dipraktekin aja, dipraktekin. Awalnya seperti itu, jadi awal niru, lama-lama sudah tahu cara membuatnya, mulai kita buat versi kita sendiri. Kalau kita sudah bisa buat versi kita sendiri, kita mulai mendesain yang misalnya redesain logo misalkan ada banyak tuh desainer merasa logo instansi tertentu ataupun misalnya perusahaan tertentu logonya kurang bagus nih, coba kita buat versi kita, itu boleh-boleh aja. Itu akan menjadi portofolio kita nantinya. Rajin share-share di grup ataupun di sosial media, itu banyak kok teman-teman yang tadinya cuma sekedar share-share, lama-lama banyak yang tanya lama-lama jadi order logo ataupun order desain yang lain, seperti itu. Jadi apapun jangan takut jelek ataupun semuanya seperti itu. Saya dulu juga jelek gitu, karena saya sendiri enggak belum pernah kuliah. Jadi desain itu belajar otodidak, ketemu orang yang jago, belajar, lihat-lihat di YouTube ataupun artikel, baca buku, seperti itu. Lama-lama semakin bagus. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau sudah menemukan bidang yang tepat, kan desain banyak bidangnya. Kalau sudah menemukan bidang yang tepat, bisa fokus di suatu bidang itu. Dimana di situ cukup ada penghasilan. Ada lagi yang mau ditanya? Waktu 7 menit lagi. Bang, ada tips untuk pewarnaan. Kadang masih bingung untuk campur adukan warna. Teman-teman bisa buka di color.adobe.com. Jadi di sini ada beberapa teori warna ya, yang membantu kita untuk yang pemula biasanya bingung kalau merah cocoknya sama warna apa ya. Ini ada teori monokromatik, dia untuk satu warna. Jadi ada yang merah terang lama-lama ke merah gelap, atau merah yang lebih bersih atau putih. Ada yang analogous. Ini biasanya untuk warna yang berdekatan. Nah, ketika kita desain warna biru, cocoknya kira-kira warna, berarti kalau pakai teori ini ada ungu, seperti itu. Kalau kuning, nah teman-teman pasti suka lihat ini kan. Jadi wah, kalau di website misalnya Shopee orange, biasanya temannya warnanya apa gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan aja website itu, ada yang double split complementary, ada yang square. Kalau Tokopedia ada, biasanya dia pakai square kalau nggak salah sih. Nggak ada pernyataan resmi tapi hanya perkiraan aja. Seperti ini. Atau teman-teman lihat mawar misalnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu yang bagus dilihat mata itu bisa kita pelajari. Contoh,
si warna mawar, merah dan hijau. Itu masuk ke dalam teori warna komplementari biasanya tuh. Merah dan hijau. Seperti ini. Atau misalnya sunset. Nah, seperti ini juga kan ada warna-warnanya, ada warna kuning, orange, dan biru. Itu adalah warna split komplementari. Nah, warna orange, biru, seperti itu. Jadi apa yang kita perhatikan di sekitar kita, kalau ada sesuatu gambar yang bagus, nah itu kita bisa gunakan sebagai acuan warna. Kalau Google biasanya dia menggunakan 4 warna. Warna utamanya kalau nggak salah si biru. Ada lagi yang lain? 3 menit lagi sebelum ditutup. Lalu kemudian di sini ada juga pilihan untuk explore ya. Jadi kalau kita pilih sesuatu, misalnya warna tertentu, warna pantai lah atau warna misalnya warna hijau, biru. Di sini ada referensi yang bisa teman-teman gunakan. Bisa download as JPEG, lalu teman-teman gunakan tuh. Kayaknya cocok nih untuk logo yang akan dibuat. Tapi itu berlaku biasanya untuk pemula aja sih. Kalau untuk yang sudah terbiasa, apa istilahnya, sense of artnya itu lebih peka. Jadi kalau misalnya warna ini cocok sama warna ini, kadang-kadang mereka kalau mentok juga tetap lihat referensi dari desainer lain. Ada lagi yang mau tanya? 2 menit lagi sebelum ditutup. Kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada malam ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan tanya di grup aja yang berkaitan dengan materi hari ini. Semoga yang disampaikan membantu mencerahkan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kelalaian kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.